Halo guys, pada video kali ini Mimin akan membahas mengenai karakter yang telah mencapai awakening buah iblisnya. Awakening sendiri merupakan kekuatan sesungguhnya dari buah iblis atau kemampuan lanjutan yang nampaknya dapat ditingkatkan dengan latihan khusus. Dalam One Piece, hanya sedikit karakter yang telah mencapai awakening buah iblisnya. Berikut beberapa karakter yang telah mencapai awakening. Doflamingo. Siapa yang tidak mengenal karakter yang satu ini? Doflamingo bisa dibilang karakter antagonis terfavorit. Meskipun ia berperan sebagai karakter antagonis, akan tetapi ia memiliki karisma yang disukai oleh pecinta One Piece semuanya. Tidak hanya itu, Doflamingo memiliki pengetahuan yang sangat luas. Selain ia seorang keturunan Tenryubito, ia juga mengetahui harta karun yang tersembunyi di Marijoa. Doflamingo juga dikenal pandai dalam berbisnis. Ia dikenal sebagai bos dunia bawah. Nama lain Doflamingo ialah Joker. Doflamingo memakan buah iblis tipe Paramecia, Ito-Ito-no-Mi. Dengan kemampuan buah iblisnya, memungkinkan Doflamingo menciptakan benang yang sangat kuat dan tajam. Bisa dibilang, ia sangat terampil dan menguasai buah iblisnya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan ia mampu terbang. Ia mengkaitkan benang-benang yang ia ciptakan pada awan, sehingga ia dapat bergerak bebas di atas. Dengan kemampuan buah iblisnya, ia juga dapat membuat cloning dirinya sendiri menggunakan buah iblisnya. Belum diketahui batas cloning yang dapat ia buat. Sejauh ini hanya satu yang dapat Doflamingo buat. Doflamingo juga dapat memanfaatkan kekuatan buah iblisnya untuk penyembuhan. Serangan luka dalam yang ia derita dapat disembuhkan dalam waktu yang terbilang cepat. Jika ia melawan Law, ia terkena serangan pamungkas Law. Akan tetapi, ia dapat menyembuhkannya dengan benang-benangnya. Proses penyembuhannya terlintas seperti operasi jahit organ dalam. Doflamingo bisa dibilang karakter pertama yang menjelaskan awakening buah iblis. Menurutnya, kekuatan sesungguhnya buah iblis dapat ditingkatkan dan dibangkitkan. Melalui awakeningnya, memungkinkan Doflamingo membuat objek benda sekitar menjadi benang-benang yang dapat dikendalikan. Doflamingo juga memiliki stamina yang sangat luar biasa. Terbukti, ia melawan Luffy dan Law secara bersamaan. Ia juga membagi kekuatannya untuk membuat sangkar burung yang menutupi seluruh wilayah Dressrosa. Katakuri. Katakuri merupakan anak kedua dari Yonko Big Mom. Ia juga merupakan komandan satu manis Yonko Big Mom. Katakuri menguasai ketiga jenis haki, terutama yang paling menonjol ialah Kenbusoukou Haki. Dengan Kenbusoukou Haki, ia dapat memprediksi masa depan. Ia sangat ahli menggunakan hakinya tersebut. Akan tetapi, untuk menggunakan Kenbusoukou Hakinya, ia harus dalam kondisi tenang. Katakuri merupakan pengguna buah iblis Mochi Mochi no Mi. Saat belum terungkap jenis buah iblisnya, para nakama semua mengira bahwa buah iblis Katakuri bertipe Logia. Hal ini dikarenakan serangan Luffy dapat menembus Katakuri. Kemudian Oda mengonfirmasi bahwa buah iblis Katakuri berjenis Paramecia spesial. Katakuri dapat melakukan hal tersebut karena ia dapat memprediksi setiap serangan yang dilakukan oleh Luffy, sehingga ia dapat membuat celah pada tubuhnya. Seakan-akan serangan Luffy tidak mempan terhadapnya. Luffy juga sempat mengira bahwa buah iblis Katakuri bertipe Logia. Katakuri merupakan dari sedikit karakter yang sudah mencapai awakening buah iblisnya. Saat melawan Luffy di dunia cermin, Katakuri memperlihatkan kehebatannya. Selain ia hebat dalam menggunakan ketiga jenis haki, Katakuri juga memperlihatkan awakening buah iblisnya. Ia dapat membuat daerah atau benda sekelilingnya menjadi mochi yang dapat ia kendalikan. Katakuri juga sangat handal dalam memaksimalkan kekuatan buah iblisnya. Ia bahkan dapat meniru jurus Luffy dan lebih kuat dibandingkan jurus Luffy. Dengan kekuatan Paramecia spesialnya, ia dapat membentuk tubuhnya sesuka hatinya. Dengan dikombinasikan dengan Kenbusoukou Haki,
ia hampir tak terkalahkan. Katakuri bahkan sangat cepat. Ketika melawan Gear Force Snakeman Luffy, ia lebih unggul sedikit daripada Luffy. Sama halnya dengan Doflamingo, Katakuri juga memiliki banyak penggemar di kalangan pecinta One Piece semuanya. Hal ini dikarenakan sikap adilnya dalam pertarungan melawan Luffy. Ia bahkan sampai melukai dirinya sendiri menggunakan senjata miliknya. Katakuri melakukan hal itu karena ia diganggu dan dibantu oleh Flambe. Mengetahui ada yang janggal pada Luffy, kemudian ia menyadari bahwa Flambe telah melukai Luffy menggunakan jarumnya. Akainu. Karakter yang satu ini termasuk yang paling banyak dibenci oleh pecinta One Piece semuanya. Bagaimana tidak? Akainu merupakan orang yang membuat Ace mati di perang Marineford. Akainu juga yang memberi bekas luka di dada Luffy. Akainu memiliki moto keadilan yang absolut. Dengan moto keadilannya itu, ia tak segan membunuh siapa saja yang tidak sesuai dengan dirinya. Ia bahkan sempat membunuh prajurit angkatan laut lainnya yang takut dan ingin kabur dari peperangan. Akainu merupakan pemakan buah iblis tipe Logia Magu-Magu no Mi. Dengan kekuatan buah iblisnya, memungkinkan ia menciptakan lahar dari tubuhnya. Dikatakan, dari segi serangan dan daya hancur, kekuatan buah iblis Akainu merupakan yang paling kuat di antara tipe Logia lainnya. Menurut Oda Sensei, Akainu merupakan karakter yang sangat kuat. Oda bahkan sampai mengatakan, jika Akainu merupakan karakter utama dari One Piece, maka ia dapat menamatkan One Piece dalam kurun waktu 1 tahun saja. Menurut pendapat Mimin, Akainu memang sangatlah kuat. Contoh saja pada perang Marineford, meskipun bisa dibilang kalah saat melawan Shirohige, akan tetapi ia mampu bertahan dari serangan manusia terkuat di One Piece. Akainu juga dapat menahan serangan kombinasi Marco dan Vista yang telah dilapisi oleh Haki. Serangan mereka yang dilapisi oleh Haki tak memberi luka pada Akainu sama sekali. Kita semua juga tahu mengenai pertarungan antara dua admiral, yaitu Akainu dan Aokiji. Pertarungan mereka berlangsung selama 10 hari lamanya. Pulau yang kita kenal bernama Panghazard, di mana pulau tersebut memiliki dua wilayah yang berbeda, yaitu es dan lahar. Pulau tersebut merupakan bukti dari kekuatan buah iblis mereka berdua. Bisa dibilang telah mencapai awakening. Hal ini dikarenakan bekas efek pertemuan mereka terlihat abadi. Aokiji, admiral yang satu ini dikenal dengan moto keadilannya, yaitu keadilan adalah sebuah kemalasan. Berbeda dengan admiral lainnya, Aokiji terlihat lebih santai dan tenang dalam menghadapi masalah, serta menghindari tindakan kekerasan. Aokiji merupakan admiral pertama yang ditemui oleh Luffy. Pada saat itu, seluruh kru bajak laut Luffy dapat dikalahkan oleh Aokiji. Aokiji merupakan pemakan buah iblis tipe Logia Hie no Mi. Dengan kemampuan buah iblisnya, memungkinkan ia menciptakan es. Dengan tingkat seorang admiral, kekuatan Aokiji sangatlah kuat. Pada perang Marineford, ia bahkan dengan sangat cepat menghentikan gelombang tsunami yang diciptakan oleh Shirohige. Ia juga membekukan seluruh teluk Marineford. Aokiji juga merupakan karakter yang telah mencapai awakening buah iblisnya. Bersama dengan Akainu, melalui pertempuran selama 10 hari, mereka dapat menciptakan Panghazard dengan dua wilayah yang berbeda, yaitu lahar dan es. Dulunya Panghazard merupakan bekas penelitian dari Dr. Vegapunk. Kemudian karena suatu insiden, tempat itu ditinggalkan, dan pada akhirnya pulau tersebut dipilih menjadi tempat pertempuran Akainu dan Aokiji. Oke, sekian dulu untuk pembahasannya mengenai karakter yang telah mencapai awakening buah iblisnya. Sekian dan terima kasih.